Langit di atas alas Purwo perlahan berganti rona, dari biru pekat menjadi abu-abu gelap. Jarum jam menunjukkan pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Tinggal beberapa menit lagi menjelang waktu maghrib. Hembusan angin dari selatan membawa aroma khas laut bercampur wangi dedaunan basah. Pepohonan yang lebat seakan menggigil diterpa angin kering yang melintas seperti hantu. Sepi. Sunyi. Seolah seluruh makhluk hutan membeku, menunggu sesuatu. Karwoto Sugiran duduk dengan santai di dinding pos jaga, menyesap kopi hitam dari cangkir kaleng usang yang sudah menjadi teman setia. Dia adalah petugas hutan untuk shift penjaga malam, yang sudah 2 tahun bertugas di perbatasan Taman Nasional Alas Purwo. Tugasnya sehari-hari sederhana, mengawasi perbatasan, memastikan tidak ada pemburu liar, dan kadang mengusir orang-orang aneh yang datang untuk bertapa atau mencari kekayaan gaib. Namun sore itu terasa berbeda. Terdengar suara berat bergemuruh dari kejauhan, lembut namun dalam, seolah dipukul dari dalam bumi. Suara beduk maghrib. Suara itu bergema di antara pepohonan, merambat dalam udara lembab, menghantam dada Karwoto seperti gelombang tak kasat mata. Dentuman pertama membuatnya mendongak. Dentuman kedua membuatnya bangkit berdiri. Dentuman ketiga membuat tengkuknya terasa dingin seperti disiram air es. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapapun di sana. Pos jaga sunyi senyap. Tidak ada orang lain dalam radius 10 km dari tempat itu. Masjid terdekat berada di luar kawasan hutan, setidaknya 30 menit perjalanan dengan sepeda motor dari tempatnya berdiri. Dan dia sangat tahu, tidak ada masjid di dalam Alas Purwo. Tidak ada desa. Tidak ada kehidupan manusia. Karwoto menengadah. Langit mulai berubah warna, lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon. Angin mulai bertiup perlahan, dan dedaunan terbesi menari dengan gerakan aneh, seperti isyarat dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Dentuman beduk terdengar lagi. Lembut. Berat. Perlahan. Namun kini, suaranya terasa semakin dekat. Karwoto menggenggam senter besar yang tergantung di sisi pintu pos. Tangannya otomatis meraih sarung golok yang tergantung di dinding. Bulu kuduknya meremang. Walaupun sering melihat hal-hal aneh di sekitar hutan ini, kucing hutan bertanduk, jejak kaki terbalik, suara anak kecil di malam hari, namun suara beduk di dalam hutan kosong adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Siapa yang bercanda? Ya Allah, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan detak jantung yang mulai berdetak tidak beraturan. Karwoto berdiri di depan pos jaga, matanya mengamati kegelapan yang mulai mengelilingi pohon-pohon tinggi. Ia terdiam sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. Beduk itu tidak lagi terdengar, namun udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti selimut lembab yang menekan dari segala arah. Dia harus mencari tahu. Dia harus memeriksa. Bukan hanya karena tugasnya sebagai penjaga hutan, namun karena rasa penasaran bercampur rasa takut, yang berubah menjadi tarikan aneh ke dalam gelapnya semak dan pohon jati. Ia melangkah ke dalam hutan, meninggalkan pos kecil yang kini tampak seperti satu-satunya tempat aman. Setiap langkahnya menghasilkan suara gesekan di antara daun kering. Langit di atas sudah hampir gelap gulita. Namun ia terus berjalan, mengikuti naluri, atau mungkin mengikuti suara yang entah bagaimana masih terngiang samar di telinganya. Dan pada langkah ke-27, Karwoto berhenti. Angin tidak lagi berhembus. Daun tidak lagi bergoyang. Seluruh hutan tiba-tiba sunyi senyap. Tiba-tiba, suara beduk menggema lagi. Sumbernya terasa begitu dekat sekarang.
Karwoto celingukan ke sekeliling, tapi tak satu pun sumber suara tampak di pandangannya. Seakan-akan suara itu datang dari segala arah sekaligus. Ia berusaha menenangkan diri, namun dadanya terasa sempit, bagai udara hutan yang mengental menjadi kabut yang enggan memasuki paru-parunya. Ia kembali berjalan. Perlahan, namun pasti. Senter besar di genggamannya menerangi jalan setapak kecil yang mulai tertutupi akar-akar besar. Jejak Karwoto kian membawanya masuk ke dalam inti alas purwo. Satu-satunya cahaya hanya dari senternya, yang sinarnya kini terasa suram, seakan ditelan kegelapan yang hidup. Kabut mulai turun perlahan, melayang di antara semak belukar dan pepohonan, menyebarkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Kira-kira 2 kilometer dari pos jaga, ia melihatnya. Sesuatu yang ganjil berada di tengah hutan belantara ini. Bangunan kecil, rapuh, hampir tak terlihat jika bukan karena sorotan senter ke kubahnya yang berlumut. Sebuah masjid kuno, berdiri terjepit di antara akar pohon beringin dan semak berduri. Dinding kayunya usang, tapi beduk besar masih tergantung di beranda, dan bergoyang lirih, seperti baru saja dipukul seseorang. Karwoto terdiam membeku. Ia mengenali bentuk bangunan tersebut. Arsitektur khas masjid tua era kolonial, dengan lantai panggung dan jendela kayu model ayun. Tapi yang membuatnya merinding adalah fakta bahwa ia belum pernah mendengar ada masjid di dalam hutan ini. Tidak ada di peta. Tidak ada di laporan. Tidak ada dalam ingatan siapapun. Ia berjalan perlahan menuju bangunan itu, langkahnya menginjak dedaunan yang basah. Suara binatang malam menghilang, tergantikan oleh keheningan yang pekat. Senter menyorot sekeliling masjid, dindingnya penuh ukiran aneh, seperti goresan kuku atau paku. Sebuah simbol melingkar terukir samar di atas kusen pintu, namun Karwoto tak mengenalinya. Entah huruf, entah simbol, entah peringatan. Ia menahan napas, mengarahkan cahaya lampu ke arah beduk. Ukurannya besar, dengan kulit yang menghitam, seperti daging hangus. Tali penggantungnya bergoyang, masih bergerak, seakan baru saja dipukul. Tapi tak seorang pun terlihat di sana. Perasaan ngeri perlahan mulai merayap. Namun rasa ingin tahu menahannya untuk mundur. Ia mengendap mendekati pintu masjid, mengintip ke dalam melalui celah daun jendela yang terbuka sedikit. Dan di dalam sana, ia melihat deretan orang sedang beribadah. Baris pertama hingga keempat penuh sesak oleh jamaah. Pakaian mereka seperti biasa, sarung, baju koko, mukena putih. Tapi yang aneh, semua jamaah itu tidak memiliki wajah. Kepala mereka polos seperti lilin yang meleleh. Tak ada mata. Tak ada hidung. Tak ada mulut. Namun tubuh mereka tetap bergerak dalam satu irama. Rukuk, sujud, duduk, sujud lagi. Karwoto terpaku kaku. Pikirannya menolak apa yang dilihat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah kaki tertancap ke tanah, leher terkunci, dan hanya matanya yang bisa menyaksikan pemandangan terlarang itu. Suara gesekan pelan terdengar dari dalam masjid. Bukan doa, bukan zikir, melainkan semacam erangan atau gemerisik napas yang berat, seperti makhluk yang tak tahu bagaimana caranya bernapas. Jamaah itu tetap bersujud dalam hening. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka perlahan menoleh ke arah jendela. Karwoto tersentak kaget. Wajah tanpa mata itu menghadapnya. Tanpa ekspresi, namun Karwoto dapat merasakan tatapan itu. Dingin, menusuk, dan memanggil. Pintu masjid berderit lirih. Kriet. Karwoto beringsut mundur, setengah langkah. Genggaman pada senter semakin erat,
sementara golok di pinggang mulai sedikit terangkat dari sarungnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dari dalam. Pintu hanya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan kegelapan yang mencekam di dalam masjid yang kini sunyi senyap. Sepi. Jamaah sudah tidak ada. Tak ada pergerakan. Hilang semua sosok tanpa wajah itu. Dipandanginya pintu yang terbuka lebar bagai mulut raksasa, seolah mengintai mangsa. Hembusan angin dingin keluar dari dalam masjid, membawa aroma karat besi, darah busuk, serta kemenyan yang memuakkan. Persis udara dari liang lahat yang lama tertutup dan tiba-tiba dibuka. Karwoto ingin balik badan, ingin kabur kembali ke pos jaga. Tapi kakinya justru bergerak maju. Bukan karena berani, melainkan seolah ada tarikan halus yang membawanya masuk. Seakan ada kekuatan gaib namun sangat kuat. Pelan-pelan kakinya menginjak lantai kayu masjid yang mulai lapuk. Lantai itu berderit, berdebu, dan sedingin batu nisan. Sinar senternya menyapu dinding, nampak bekas telapak tangan berdarah di salah satu tiang penyangga, jari-jari mencengkeram seakan ingin keluar dari tembok. Darahnya kering, namun warnanya masih merah pekat. Cahaya senter diarahkan ke depan. Di ruang utama, sajadah tertata, namun beberapa robek dan usang. Di tengah ruangan, ada mimbar jati kecil, reot dan condong. Di belakangnya, beduk besar tergantung, lebih dekat dari yang tadi dilihat di teras. Karwoto yakin, sebelumnya beduk ada di luar bukan di dalam. Atau, sejak kapan beduk itu berpindah? Ia menelan ludah. Lalu, sorot senternya menangkap sesuatu yang membuat lututnya lemas, bekas syaf salat. Ada jejak kaki bercampur dengan genangan cairan merah kehitaman tipis. Bukan bekas luka, namun lebih mirip jejak yang meneteskan cairan kental, lalu mengering seperti tinta merah tua. Di dinding sisi kanan, terlihat beberapa tulisan Arab yang hampir pudar. Mungkin ayat-ayat Al-Quran, namun hurufnya tidak lengkap. Sebagian terhapus. Sebagian seperti dicakar. Dan di tengah ukiran mihrab, terpahat jelas dalam cat hitam. Tiada waktu bagi yang terlambat. Karwoto mundur, tapi sesuatu menghantam perutnya dari dalam. Rasa mual yang amat sangat tiba-tiba menyerang. Ia menahan muntah, namun gagal. Ia berjongkok, memuntahkan cairan pahit kekuningan dekat pintu. Saat itu, lampu senternya berkedip. Sekilas, ia melihat sosok di belakang mihrab, berjubah putih, berdiri kaku. Ia mengarahkan cahaya ke sana, tapi hanya dinding kayu lapuk yang terlihat. Tidak ada apa-apa. Namun, hawa dingin merayap ke sela jari, ke tengkuk, ke dalam telinganya. Lalu, dari balik ruangan di sisi kanan, terdengar langkah kaki pelan berat mendekat. Karwoto berbalik dengan cepat. Ia menyadari, bagian dalam masjid ini lebih luas dari kelihatannya. Seolah rumah yang meluas dalam dimensi lain. Atapnya tinggi, dan sarang laba-laba sebesar ember menggantung di langit-langit. Kini, suara langkah itu semakin dekat. Dengan senter yang bergetar, ia mengarahkannya ke sudut ruangan, dan sedetik kemudian, ia melihatnya. Sesosok manusia. Namun tanpa wajah. Lehernya berlubang. Tangannya berlumuran darah. Dan ia berjalan ke arah Karwoto, menyeret satu kaki, seolah tulangnya patah. Dengan sigap, Karwoto menarik diri ke belakang, tak sengaja menabrak pilar hingga terjatuh, kemudian merangkak keluar dari masjid. Napasnya tersengal-sengal. Ia berhasil keluar tepat saat suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu. Sekali lagi, ia menyalakan senternya. Di sana,
Tanpa berdiri di depan pintu masjid, sesosok makhluk tanpa rupa, tubuhnya berlumuran darah, dan tangan kanannya mengarah tepat ke Karwoto. Sunyi, mematung, menghukum. Kau terlambat tiba. Suara itu bukan berasal dari mulut, sebab makhluk itu tak bermulut. Namun, suara itu menggema dalam benak Karwoto bagaikan guntur yang teredam oleh tanah lembab. Karwoto membeku, tak bergerak. Raganya tegang, sedingin mayat yang baru saja diangkat dari sungai yang dalam. Sosok tanpa rupa itu masih berdiri di pintu masjid, jari telunjuk berlumuran darah terarah padanya. Dia membisu, tanpa kata. Namun, kehadirannya mencekam seluruh penjuru. Ia mundur perlahan, merangkak, tak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Hutan di baliknya terasa asing, bukan lagi hutan yang dulu ia kenal. Pepohonan yang semula tegak menjulang, kini meliuk bengkok bagai tulang yang patah. Kabut tebal menyelimuti segalanya, hanya menyisakan satu jalan, kembali ke masjid. Karwoto mencoba bangkit, namun lututnya terasa lemah. Ia baru menyadari betapa sunyinya dunia di sekitarnya. Tak ada desiran angin. Tak ada suara jangkrik. Detak waktu pun seakan berhenti. Seolah malam telah mengurungnya dalam dimensi tanpa batas. Ia berbalik, berlari ke arah lain, berharap menemukan jalan kembali ke pondok jaga. Namun, setiap langkah selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Masjid itu. Beduk yang bergoyang perlahan. Pintu yang terbuka sedikit, seperti mulut sabar yang menanti kedatangan mangsa. Mentari tak kunjung terbit. Langit bagai dinding kelabu yang tak pernah berubah rona. Berjam-jam ia berjalan, namun waktu seolah membeku. Perutnya mulai terasa lapar. Tenggorokannya kering kerontang. Senternya kehabisan daya. Namun, ia tak bisa keluar. Hutan mengurungnya bagai jebakan maut. Hari pertama berlalu dalam putaran yang tak berujung. Hari kedua tiba, entah dari mana asalnya. Di malam kedua, Karwoto membuat perapian kecil dari ranting dan dedaunan kering yang ia kumpulkan di sekitar masjid. Ia tak berani menjauh dari bangunan itu. Anehnya, meski menyeramkan, masjid tua itu adalah satu-satunya tempat yang tidak berubah posisinya. Saat malam semakin larut, kabut semakin tebal. Api kecilnya hampir padam. Ia meringkuk dalam sleeping bag tipisnya, menggigil. Namun, yang paling membuatnya takut bukanlah dinginnya malam, melainkan suara ketukan. Lembut. 3 kali. Dari luar tendanya. Karwoto menahan napas. Tangannya meraih gagang golok yang ia letakkan di dekat kakinya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti ujung kuku mengetuk perlahan permukaan kain tenda. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting tenda, mengarahkan senter kecil cadangannya keluar. Tak ada seorang pun. Namun, di tanah di depan tendanya, tampak jejak kaki kecil. Sangat kecil. Seperti jejak kaki anak-anak. Namun, berjari 6. Dan di tengah telapaknya terdapat noda darah. Karwoto mundur perlahan. Ia melafalkan doa-doa yang ia ingat. Potongan ayat. Nama-nama Tuhan yang masih terhafal dalam benaknya. Namun, udara semakin dingin, dan rasa takut semakin menusuk bagai belati tak kasat mata yang perlahan ditusukkan ke dalam dadanya. Malam itu, ia mendengar suara samar-samar. Suara seorang perempuan menangis dari dalam hutan. Tangisan lirih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kemudian suara tawa.
tawa anak-anak. Lembut berlarian mengelilingi tendanya. Namun, tak ada langkah kaki. Tak ada bayangan. Hanya suara. Lalu, sekejap, ia melihat. Sebuah tangan kecil memegang beduk dari balik jendela masjid. Tangan hitam, kecil, dengan kuku yang panjang dan melengkung. Beduk itu tak berdentum malam itu. Namun, tangan itu menghilang setelah beberapa detik. Seolah tahu bahwa Karwoto melihatnya. Dan di langit, bulan tak muncul. Namun, ada cahaya kemerahan yang menggantung aneh, seperti matahari mati yang melayang di tempat yang salah. Pada hari ketiga, Karwoto kehilangan pegangan pada realitas. Tubuhnya terasa semakin ringkih. Pikirannya berkecamuk tak karuan, seolah terbungkus kabut tebal. Namun, lelap enggan menyapanya. Setiap kali kelopak matanya terkatup, bayangan saf salat itu kembali menghantuinya. Jemaah tanpa rupa, darah yang membasahi, dan seorang imam yang memunggunginya, tubuhnya hangus mengelupas sebagai arang. Bisikan-bisikan aneh mulai menyeruak setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Bukan bahasa yang ia kenali. Namun, kata-katanya menyayat kalbu. Dan di malam ketiga itu, sebuah suara yang paling jelas terdengar, suara bariton berat, berbisik lirih. Waktumu belum habis. Jangan lupakan sujudmu. Karwoto tersentak bangun, tubuhnya bermandikan peluh. Dan kini, pintu masjid itu kembali menganga. Namun, kali ini, dari dalam terpancar cahaya merah redup, layaknya lentera yang menyala di tengah lautan darah. Ia sadar, malam ketiga ini bukan lagi tentang sekadar bertahan hidup, melainkan tentang sebuah pilihan yang menentukan. Melangkah masuk, atau lenyap untuk selamanya. Karwoto terpaku di batas antara remang api unggun yang hampir padam dan bias merah dari celah pintu masjid. Hening menyelimuti, waktu seakan berhenti, alam semesta seolah menahan napas menunggu pilihannya. Pandangannya tertuju pada pepohonan di belakangnya. Sunyi gulita. Tak ada tanda-tanda jalan kembali. Seakan tak menerimanya lagi. Bukan hanya hawa dingin yang membuat tubuh Karwoto bergetar, namun juga kesadaran yang menyentaknya, bahwa kini ia tak lagi berada di alam manusia. Ia terperangkap dalam dimensi lain, dengan masjid sebagai pusatnya. Tak jelas dari mana datangnya, atau siapa yang menghuninya. Namun, ia hanya bisa keluar jika mengerti apa yang diinginkan tempat ini. Perlahan, ia mendekati pintu masjid. Cahaya merah di dalamnya berdenyut lembut, bagai denyut nadi makhluk hidup. Lantai kayu masjid terlihat lebih kuat, seolah bangunan kuno itu diperkokoh oleh kehadirannya. Atau seolah memang sedang menantikan sesuatu. Karwoto melangkah masuk. Selangkah. 2 langkah. Derit lirih lantai menyambutnya, bagai sapaan. Ia masuk perlahan, menyinari dengan senter redupnya, namun cahaya dari dalam masjid cukup untuk menunjukkan bekas saf yang dulunya kosong, kini terisi kembali. Barisan jamaah tanpa wajah berdiri membelakanginya. Sunyi. Tanpa gerak. Namun, satu persatu, tangan mereka terangkat, takbiratul ihram. Naluri Karwoto berteriak untuk mundur, namun suara di dalam benaknya kembali terdengar. Jangan lupakan sujudmu. Ia terduduk. Tubuhnya lemas tak berdaya. Ia menangis, tanpa suara, dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena kepasrahan. Ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kekuatan ini. Ia bukan lagi penjaga hutan.
bukan seorang pahlawan. Ia hanyalah manusia biasa, yang kini tersesat di antara dunia. Tiba-tiba, dari balik dinding kanan, terdengar langkah kaki, seolah seseorang berjalan di baliknya. Langkah itu berat, diseret, namun tak tergesa, mengelilingi bangunan. Satu putaran, lalu berhenti. Kemudian terdengar lagi dari sisi yang lain. Karwoto gemetar. Ia menatap dinding, lalu mihrab, lalu pintu masjid. Tak ada siapapun. Namun, langkah itu terus berputar, semakin cepat. Iramanya terdengar bagai seseorang bertelanjang kaki di atas kayu, meninggalkan jejak basah dan dingin dalam bayangannya. Kemudian, tiba-tiba langkah itu berhenti. Dan sesuatu mulai mengetuk dinding dari dalam. 3 kali. Seolah ingin keluar. Karwoto berdiri panik, mengangkat senter, menyinari sekeliling. Namun, dinding itu tetap rata. Tanpa retak. Tanpa lubang. Hanya kayu lapuk yang berdenyut bagai jantung. Ia mengambil keputusan nekat. Ia mendekati mihrab. Tempat yang paling suci, sekaligus paling asing di masjid ini. Saat ia mendekat, suara langkah itu kembali terdengar, namun kini dari langit-langit. Kayu tua berderit seolah terinjak beban berat. Ia mendongak. Dan ia melihat kaki kurus, menghitam, berjari banyak, tergantung dari celah langit-langit. Kaki itu tak diam. Bergerak. Berayun perlahan, seolah pemiliknya duduk di atas plafon, menunggu saat yang tepat untuk turun. Senter Karwoto padam. Cahaya merah dari mihrab berkedip. Dan bisikan itu kini terdengar jelas. Sujudlah, sebelum semuanya tertutup selamanya. Karwoto berteriak sekuat tenaga. Namun, suaranya tertahan di dalam, tak mampu keluar. Seolah ada es yang membekap kerongkongannya. Ia terjatuh dan bersimpuh di hadapan mihrab, tangannya bergetar hebat sambil mencengkeram lantai. Bingung doa apa yang harus dipanjatkannya, ia hanya mampu merapalkan nama Tuhan berulang kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, izinkan aku kembali. Jangan biarkan aku terkubur di tempat ini, jangan jadikan diriku bagian dari mereka. Tiba-tiba, cahaya merah dari mihrab memancar dengan intensitas tinggi, terang benderang bagaikan kobaran api yang membakar. Kemudian, seketika padam, menyisakan kegelapan. Dan dari atas langit-langit, sesuatu meluncur jatuh. Persis di belakang tubuh Karwoto. Saat itu Karwoto membeku, tak bergerak sedikit pun. Tubuhnya kaku bagai patung. Ia tak kuasa untuk menoleh. Aroma tak sedap menusuk hidung, perpaduan daging busuk, tanah basah, dan larva menjijikan. Sulit bernapas. Lututnya bergetar hebat. Ia merasakan kehadiran sosok itu di belakangnya. Deru napasnya terasa. Geraman lirih terdengar. Hembusan napas dingin, seperti semburan kabut langsung ke lehernya. Karwoto berlutut, tubuhnya merendah, serendah mungkin ke lantai kayu masjid, yang terasa seperti tanah pemakaman. Tangannya menggenggam erat papan dingin. Di tengah kepasrahannya, hanya satu yang terlintas, doa-doa masa lalu, yang sering didengarnya dari ibunya sebelum tidur. Qul a'udzu birabbinas, malikinas ilahinas. Ucapannya patah-patah, lidahnya keluh dan napasnya tersengal. Tiba-tiba, erangan pelan dari makhluk itu berubah menjadi tawa. Bukan tawa manusia biasa. Lebih mirip suara benturan logam, bercampur dengan geraman buas. Tawa itu berputar,
mengelilingi tubuh Karwoto, menyusuri barisan sholat, bergema dari tiang ke tiang, dari lantai hingga langit-langit. Namun di tengah kekacauan itu, suara lain terdengar. Jauh, namun jelas. Suara lantunan ayat suci. Awalnya hanya bisikan angin, samar dan melayang di udara. Perlahan, suara itu semakin jelas. Bacaan Al-Quran dilantunkan dengan tartil yang menenangkan. Karwoto mendongak, entah dari mana datangnya kekuatan itu, dan melihat langit-langit masjid mulai retak, seperti kertas terbakar dari ujung. Dari celah-celah itu, cahaya putih mulai masuk. Cahaya lembut, hangat. Berbeda dengan cahaya merah neraka, yang sebelumnya menyelimuti masjid. Karwoto mulai terisak. Tangis kelegaan dari lubuk hati terdalam, seorang manusia yang hampir menyerah. Ia memeluk lantai masjid, seperti anak kecil memeluk ibunya. Suara tadarus itu semakin dekat. Seseorang di luar sana sedang mendoakannya. Seseorang tahu bahwa ia belum kembali. Seseorang mengirimkan cahaya untuk membawanya pulang. Lantai masjid bergetar perlahan. Dinding-dinding mengelupas, dan satu persatu jamaah tanpa wajah yang memenuhi barisan, mulai menghilang menjadi kabut hitam. Mereka tidak berteriak, tidak marah, hanya lenyap, seperti asap yang ditarik ke langit. Karwoto berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap ke arah mihrab. Tak ada cahaya, tak ada wujud, hanya ukiran kuno dan sajadah lusuh. Namun hatinya tahu, ritual itu sudah usai. Ia menoleh ke arah pintu masjid. Terbuka lebar sekarang. Dan di luar, kabut mulai menipis. Udara kebiruan, dan bintang-bintang mulai terlihat di langit. Karwoto melangkah perlahan, melewati ambang pintu. Ia keluar dari masjid dengan langkah berat, seolah membawa seluruh kesalahan dan ketakutannya. Namun di hatinya, ada rasa syukur yang tak terlukiskan. Ia menoleh sekali lagi. Masjid tua itu berdiri sunyi, tidak lagi memancarkan cahaya merah. Beduk besar di beranda diam membisu. Saat ia berbalik, ia tahu bahwa ia tidak boleh kembali. Namun sebelum ia sempat menjauh, suara itu terdengar dari arah timur di kejauhan. Pelan, berat, sakral. Suara beduk dipukul. Sekali. Lalu, pukulan kedua. Sesaat sebelum pukulan ketiga, Karwoto menutup telinga dan berlari sekuat tenaga ke arah hutan yang mulai terbuka. Kaki Karwoto menghantam tanah keras dan melindas akar-akar, tubuhnya tergores semak belukar dan ranting-ranting, namun ia berlari secepat mungkin, seolah maut mengejar. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya sesak. Ia tak berani menoleh ke belakang, seolah suara gemuruh ketiga akan menariknya kembali jika ia lengah sedikit saja. Hutan yang tadinya menyesatkan bagai labirin kini seolah memberi jalan, hanya menyisakan lorong sempit di antara pepohonan tua. Karwoto tak tahu sudah berapa lama ia berlari tanpa henti. Ketika kakinya tersandung akar besar dan tubuhnya jatuh terguling ke tanah, ia mendongak dan melihat langit luas. Langit pagi yang biru cerah. Matahari perlahan naik di balik puncak-puncak pohon. Burung-burung berkicau dengan tenang. Kabut menghilang. Aroma tanah basah kembali tercium, aroma kehidupan. Bukan aroma kematian. Ia berhasil keluar. Entah bagaimana caranya, jalan itu membawanya kembali ke batas alas Purwo. Pondok penjagaan tampak dari kejauhan, berdiri tegak seperti menyambut anak hilang yang kembali tanpa berita.
Ia berjalan tertatih-tatih. Tubuhnya penuh luka memar, bajunya robek, wajahnya penuh goresan. Namun ia tetap berjalan. Setiap langkahnya adalah doa. Setiap tarikan napasnya adalah zikir. Saat tiba di pondok, ia langsung tersungkur. Kegelapan menyelimuti. Ia pingsan tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hari sudah siang. Suara motor terdengar dari kejauhan. Seseorang datang, petugas pengganti dari pos luar, yang merasa heran karena tidak ada kabar selama 3 hari terakhir. 3 hari. Benar. Sama seperti waktu yang dibisikkan oleh makhluk-makhluk halus itu. Karwoto tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa ia tersesat di dalam hutan dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Tubuhnya terasa lemah. Namun matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia dibawa turun, dirawat, dan diberi waktu untuk beristirahat. Namun sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi mau kembali ke Alas Purwo. Surat pengunduran dirinya diajukan seminggu setelah kejadian aneh itu. Namun cerita ini tidak berhenti sampai di situ saja. Pada malam keempat, setelah Karwoto kembali ke rumahnya di Banyuwangi, ia memeriksa ranselnya yang masih utuh. Isinya lengkap. Makanan, catatan, senter yang mati. Namun ada satu benda asing yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Sebuah jam tangan tua dengan tali kulit yang berlumuran darah yang sudah mengering. Jarum jam itu berhenti di pukul 18:01, yaitu waktu maghrib. Tepat saat ia mendengar suara dentuman pertama. Keesokan harinya ia membuang jam itu ke sungai. Namun malamnya, ia bermimpi aneh. Mimpi tentang sebuah masjid tua. Tentang jamaah yang sunyi tanpa suara. Tentang seorang imam yang wajahnya tak terlihat karena gelap seperti kabut. Dan tentang sebuah suara. Berbisik dari belakangnya. Waktumu masih belum selesai. Karwoto terbangun dengan tubuh bermandikan keringat dingin. Jam dinding di ruang tamunya retak, dan berhenti, tepat di pukul 18:01. Pandangan Karwoto terpaku pada jam dinding, lama sekali, seolah berharap waktu akan kembali berjalan. Namun, nihil. Jarum jam membisu. Membeku. Seakan ada kekuatan asing yang menghentikan waktu khusus untuknya. Tangannya menyentuh dada. Jantungnya berdegup, namun ada yang berbeda semenjak ia kembali dari hutan. Perasaan asing yang tak terlukiskan, namun terus menghantui seperti bisikan di telinga. 3 hari sudah lewat. Rumahnya sunyi. Istri dan anak-anaknya tak curiga, hanya menyangka ia letih dan terguncang akibat kejadian itu. Namun, Karwoto tahu ada yang lebih dari sekadar tersesat. Ia seakan telah menjejakkan kaki di alam lain. Dunia yang berdenyut di antara senja dan malam. Di hari ke-7, ia pergi ke makam ibunya, yang telah berpulang 7 tahun silam. Ia ingin meminta maaf, dan meredakan pikiran yang terusik oleh suara tabuhan beduk, derap langkah di atap rumah, dan wajah-wajah mengerikan yang menghantuinya. Senja itu, ia kembali dari makam ketika hari mulai gelap. Jalan desa sunyi senyap, hawa dingin menusuk kulit. Saat ia membuka pintu pagar, si bungsu, Fajar, berdiri di depan pintu. "Ayah, tadi ada yang mengetuk pagar," ucap anak itu. "Siapa?" tanya Karwoto, seketika siaga. Fajar menunjuk ke arah jalan. "Ada orang pakai baju putih. Dia menunjuk ke rumah kita." Karwoto menoleh dengan cepat. Tak ada seorang pun. Namun, keheningan menyelimuti rumahnya,
seolah suara alam menghilang. Angin tak berhembus. Daun-daun diam membisu. Jam di dinding tetap menunjukkan pukul 18.01 dan belum bergerak sejak malam itu. Saat ia hendak masuk, dari pantulan kaca jendela, ia melihat sesuatu berdiri di luar pagar. Bukan manusia. Bukan pula makhluk hutan. Melainkan, sosok bayangan yang pernah dilihatnya di masjid tua itu. Tegak membisu. Menatapnya. Tangan kanannya terangkat perlahan. Menunjuk ke arah dirinya. Dan di belakang sosok itu, suara beduk kembali bergemuruh sekali lagi. Tamat.